Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam teori. Istilahnya kalau bahasa Inggris itu kita teori bahasa Inggris ya, atau grammarnya. Nah, kita bahasa Indonesia itu juga ada grammarnya atau tata bahasanya. Nah, kita masuk di dalam halaman 102, bab ketiga, menyusuri kisah lintas zaman. Masih tentang hikayat, namun kita di dalam tata bahasanya atau grammarnya ya, kita akan mempelajari mengenai konjungsi waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang namanya konjungsi waktu itu adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu atau urutan waktu yang biasa digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian. Nah, konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Arkais itu adalah kata yang zaman dahulu ya, kata-kata zaman dahulu, dan di sini ada kata-kata populer. Nah, di sini dituliskan arkian, kemudian hatta, ata, lalu kelakian, setelah itu syahdan, selanjutnya maka, sesudah itu. Nah, ternyata konjungsi itu juga berbagai macam yang nanti dalam penggunaannya juga nanti disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, di sini ada sebuah contoh mengenai penggunaan dua konjungsi urutan waktu pada cerita. Nah, ceritanya sama, cuman konjungsinya berbeda. Contoh ya, di sini ada dua buah teks sama, konjungsi yang cerita yang di bagian atas ada lalu dan ini sebelumnya. Ya. Nah, mengenai keterkaitan penggunaan konjungsi urutan waktu yang tidak tepat ya, itu akan mengubah logika alur cerita dan juga koherensi sebuah paragraf. Ini di sini dijelaskan ya, mengubah logika alur cerita dan koherensi sebuah paragraf. Contoh ini. Aku mulai jengah mendengar isakannya, lalu kutolehkan kepala ke belakang, dan di sanalah ia masih menahan isak tangis. Ya. Ini mengandung maksud apa? Lalu berarti dia seolah-olah marah. Iya kan? Aku mulai jengah. Saya sudah mulai bosan mendengar isakannya. Lalu saya tolehkan ke muka saya ke belakang dan melihat siapa sih orang yang menangis. Nah, seperti itu. Jadi dia bosan dulu, lalu dia menoleh ke belakang, pengen tahu. Seperti itu. Nah, bedakan dengan konteks cerita yang bagian kedua dengan isi yang sama, cuman konjungsinya berbeda. Di sini sebelumnya, aku mulai jengah mendengar isakannya. Nah, berarti logika, kalau di sini logika alur ceritanya adalah dia bosan mendengar isakan tangisnya. Sebelumnya kutolehkan kepala ke belakang. Jadi dia itu menoleh dulu ke belakang, lihat orang nangis, lalu jengah, lalu bosan. Seperti itu. Jadi dia lihat dulu ke belakang yang nangis, terus dia baru bosan. Tapi berbeda dengan ini. Dia bosan mendengar isakannya, lalu dia menoleh ke belakang seolah-olah marah. Siapa sih ini yang nangis? Nah, itu yang dimaksud dengan mengubah logika alur cerita. Yang satu bosan dengar isakan dulu, kemudian melihat ke belakang. Kalau ini cerita yang kedua, melihat ke belakang dulu, lalu dia merasa bosan mendengar tangisannya. Seperti itu. Nah, ini peran dari konjungsi. Ya. Peran dari konjungsi urutan waktu. Nah, selanjutnya di sini juga diberikan sebuah teks ya, cuman ada repetition
repetition itu bahasa Inggris ya, perulangan. Nah, jam 5 pagi saya bangun, sesudah itu saya ke kamar mandi, lalu saya mandi, sesudah itu saya berpakaian, sesudah berpakaian lalu kemudian saya menyiapkan buku-buku sekolah saya, sesudah itu. Nah, ada berapa perulangan itu? Kata sesudah aja diulang sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di dalam sebuah paragraf ada perulangan yang sekiranya lebih dari satu, kalau 1, 2 itu masih bisa kita tolerir ya. Kalau ini 4 loh ini. Sesudah itu, sesudah itu, sesudah itu. Nah, kalau kita membaca sebuah kata yang sekiranya sama dan diulang beberapa kali ya dalam satu paragraf, itu akan menimbulkan kesan bosan ya. Kalau saya cenderung bosan. Nah, dari perasaan bosan itu kemudian kita bisa membuat prasangka atau praduga. Wah, ini saya rasa pengarangnya kurang kreatif. Kan seperti itu. Wong yang dipakai itu katanya cuma sesudah saja. Diulang 4 kali. Jadi kayak seolah si penulisnya itu kekurangan kosa kata dalam pengembangan paragraf. Nah, itu peran dari konjungsi waktu. Jadi seyogianya kalau kita menyusun sebuah teks atau sebuah paragraf, kita menggunakan konjungsi urutan waktu, janganlah diulang, gunakan. Nah, ini beberapa macam konjungsi waktu yang berbeda-beda, tentunya dengan memperhatikan urutan ataupun koherensi dan logika alur ceritanya. Jangan seperti halnya yang teks 1 dan 2. Kalau teks 1 dan 2 itu benar sih sebenarnya. Cuman dalam konteks ini kita hanya mau membandingkan mengenai dua penggunaan konjungsi waktu di dalam teks yang sama itu akan mengubah alur logika cerita. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.